Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhatullah wa talibat. Kaifa halukum? Khair, alhamdulillah. Baik, pada mata kuliah Islam dan budaya lokal hari ini kita akan lanjut pada pembahasan ritual dan simbol budaya Jawa. Jadi masyarakat Jawa itu memang identik dengan adanya ritual dan berbagai simbol yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka. Jadi nenek moyang kita ya sebagai orang Jawa ini meyakini bahwa sesuatu yang gaib itu ada. Bahwa sesuatu yang gaib itu ada dan dikeramatkannya dengan berbagai simbol-simbol. Jadi pada poin pertama kita masuk pada ritual Islam kejawen. Jadi Islam Jawa kental dengan animisme dan Hinduisme. Maka logis jika warna dan cita rasa Islam yang berkembang di Jawa juga bernuansa animisme dan di Hinduisme. Nah seperti ini ya. Jadi karena memang masyarakat Jawa ini sejak nenek moyang dahulu ya memang sudah kental dengan animisme dan Hinduisme. Jadi cita rasanya yang ada dalam masyarakat Jawa yang bersentuhan dengan agama Islam ini nanti juga tetap membawa ritual-ritual dan simbol yang erat dengan animisme dan Hinduisme. Kemudian hal ini bisa disaksikan hingga sekarang dalam berbagai sistem ritual Jawa seperti ritual-ritual Jawa yang sampai saat ini masih bisa kita ikuti ya, bukan hanya kita rasakan, bukan hanya kita saksikan, namun kita juga mengikutinya. Misalnya apa? Selamatan, nyadran, tingkeban. Sebenarnya ini sama aja dengan selamatan ya, namun istilahnya saja yang berbeda dan dengan berbagai bentuknya. Baik selamatan dalam rangkaian acara mantenan, khitanan, bersih desa maupun ekspresi keberagamaan lainnya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini saya contohkan satu ritual yakni selamatan yang sering kita lakukan ya dan masih eksis hingga sekarang. Nah, selamatan ini menjadi salah satu ritual dari Islam kejawen atau Islam yang ada yang melekat pada masyarakat Jawa. Sejatinya ritual selamatan berakar dari dua tradisi pra-Islam dan sekaligus dalam tradisi Islam. Selamatan meskipun ada unsur-unsur dan elemen Islam namun lebih banyak dipengaruhi oleh filsafat agama Jawa yang dibangun berdasarkan tradisi pra-Islam. Nah, jadi ritual selamatan ini ya, selamatan itu memang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita atau pra-Islam. Misalnya apa? Kalau dulu selamatan itu kumpul-kumpul dengan memuja-muja roh nenek moyang atau yang lainnya. Kemudian seketika Islam masuk, doa-doanya itu diganti dengan doa-doa yang Islami, dengan bacaan-bacaan agama Islam. Ritual selamatan yang dilakukan bersama-sama oleh kalangan santri dan kalangan mistik merupakan upaya harmonisasi dan integrasi sosial yang mampu berakulturasi dengan baik. Ya, jadi di sini ya ada kalangan santri dan kalangan mistik ini bersatu padu dalam selamatan. Jadi selamatan ritualnya itu masih mempertahankan tradisi lama, namun isinya ini disusupi atau dimasuki atau diakulturasikan dengan ajaran-ajaran Islam atau dengan doa-doa yang Islami. Kemudian urgensi selamatan. Jadi ada beberapa urgensi dari ritual selamatan ini. Pertama apa? Yakni selamatan merupakan jembatan teologis bagi kelompok santri dan abangan. Ini penggunaan kata santri dan abangan ini sebagaimana teorinya Clifford Geertz ya, yang mengatakan bahwa Islam di Jawa itu meliputi 3. Yang pertama tipologinya ya, yakni ada priayi, santri, dan abangan. Jadi dengan kegiatan selamatan ini merupakan jembatan teologis bagi kelompok santri dan abangan.
Abangan ini kan yang percaya dengan mistis ya atau animisme, sedangkan santri ini disebut oleh Clifford Geertz sebagai Islam murni. Nah, ritualnya tadi ya seperti yang sudah saya sampaikan, ritualnya itu memang tradisi pra-Islam atau tradisi nenek moyang atau sebelum datangnya Islam. Tapi isinya itu diakulturasikan dengan agama Islam, yakni dengan doa-doa yang Islam. Kedua, selamatan merupakan media penyatuan dan integrasi masyarakat. Ya, jadi dalam selamatan ini dapat menyatukan berbagai kalangan masyarakat, mulai dari santri, mulai dari abangan, priayi, semuanya itu membaur menjadi satu dalam kegiatan selamatan. Kemudian yang ketiga, selamatan merupakan wahana atau forum pertemuan antara si kaya dan si miskin. Nah, jadi dalam selamatan itu tidak mengenal strata sosial. Siapa saja itu bisa mengikuti kegiatan selamatan. Jadi bersama-sama ya, baik itu selamatan ke perapatan atau di perempatan jalan, selamatan ke masjid. Ini semuanya, semua masyarakat ini bersatu padu mengikuti kegiatan selamatan. Baik dia itu kaya, dia itu miskin, ini sudah nggak jadi persoalan. Seperti itu. Kemudian simbol budaya Jawa. Jadi dalam budaya Jawa ini mengenal berbagai simbol-simbol. Nah, Clifford Geertz memberikan komentar bahwa jenis-jenis simbol yang dipandang masyarakat sebagai sesuatu yang sakral sangat bervariasi. Lebih lanjut, Clifford Geertz mengkonfirmasi bahwa yang membentuk sistem religius adalah serangkaian simbol sakral yang terjalin menjadi sebuah keseluruhan tertentu yang teratur. Simbol yang dimaksud di sini adalah ungkapan realitas kehidupan masyarakat Jawa. Nah, jadi simbol ya yang dimaksud di sini adalah ungkapan dari realitas kehidupan masyarakat Jawa. Jadi masyarakat Jawa juga memiliki simbol-simbol yang ini tentunya sudah ada sejak zaman nenek moyang. Yang pertama yakni simbolisme religi dalam budaya Jawa. Simbolisme dalam budaya Jawa sangat dominan dalam segala hal dan segala bidang. Hal ini terlihat dalam tindakan sehari-hari orang Jawa sebagai realisasi dari pandangan dan sikap hidupnya yang berganda. Bentuk-bentuk simbol itu dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yakni simbol religi, tindakan simbol dalam tradisi, dan tindakan simbolis dalam kesenian. Jadi secara religi, secara tradisi, dan secara kesenian. Secara religi, masyarakat Jawa sudah ada sejak zaman nenek moyang ya, mereka yang mempercayai adanya yang goib atau benda-benda di sekelilingnya yang dikeramatkan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Nenek moyang kita melakukan pemujaan dan memberikan sesaji-sesaji tertentu berupa pemberian bunga, pembakaran kemenyang atau dupa dan lain sebagainya. Sampai sekarang tradisi ini masih ada, masih bisa kita saksikan ya. Misalnya apa? Kalau di masyarakat kita itu ada tradisi ngamongi misalnya. Ya, ngamongi ini kan memberikan bukan sesaji ya, doa-doa kepada orang-orang yang sudah meninggal, keluarga kita yang sudah meninggal dengan dupa dan dengan kembang ya. Nanti dupanya itu dinyalakan seperti itu. Tapi isinya ya tahlilan itu. Jadi di sini kan kelihatan ya ada akulturasi antara simbol yang ada dari zaman nenek moyang dengan Islam. Tradisinya itu nenek moyang, namun isinya secara Islami. Seperti itu kira-kira. Kemudian upacara ngeblak saat orang meninggal dunia berupa sedekah 3 hari, mitung dino, metang puluh, nyatus nyewu adalah refleksi simbol dalam tindakan masyarakat Jawa. Kemudian tindakan simbolis dalam tradisi.
Nah, Kasunanan Surakarta. Nah, kemarin ya. Kemudian tindakan simbolis dalam tradisi. Kasunanan Surakarta. Ini kemarin dalam pertemuan-pertemuan awal ya sudah kita bahas. Kalau kerajaan Mataram itu terpecah menjadi dua, yakni yang ada di Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Kasunanan Surakarta sebagai salah satu keraton yang bercirikan keislaman dapat dilihat pada gelar yang dipergunakan raja, adanya jabatan penghulu keraton atau abdi dalam ulama, upacara grebek, nah ini ada grebek poso, grebek besar, grebek mulut, malam selipuran. Namun di sisi lain sebagai keraton yang memiliki nilai-nilai tradisional kepribadian Jawa. Seperti ini tindakan simbolis dalam tradisi. Nah, tradisinya apa tadi ya? Gelarnya itu yang dipergunakan oleh raja. Ya ini sunan ya. Kemudian jabatan penghulunya, ada upacara grebek poso, grebek besar, grebek mulut. Nah, ini juga grebek-grebek ini ya. Ini juga menjadi sebuah tradisi. Tradisi yang ada di Kasunanan Surakarta. Ini merupakan tindakan simbolis dalam tradisi. Tradisinya apa? Misalnya grebek poso, grebek besar, grebek mulut, seperti itu ya. Nah, kemudian tindakan simbolis dalam kesenian. Nah, dalam kesenian ini di Kasunanan Surakarta ada gamelan ciptaan Sultan Agung yang diberi nama Kiai Guntur Madu dan seperangkat gamelan yang diciptakan oleh Sunan Pakubuwana IV, yakni Kiai Guntur Sari. Gamelan ini ditabuh atau dibunyikan pada upacara adat istiadat keraton, yaitu upacara sekaten yang jatuh pada 12 Rabiul Awal untuk memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Nah, dalam kesenian ini ya, jadi di Kasunanan Surakarta ini itu ada gamelan. Gamelannya namanya Kiai Guntur Madu dan Kiai Guntur Sari. Nah, dua gamelan ini hanya ditabuhkan ya atau dibunyikan ketika upacara sekaten, yakni jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, kegiatan sekaten ini juga ada di Yogyakarta. Karena memang ini sebenarnya kan Keraton Jogja dengan Keraton Solo ini kan erat kaitannya ya, karena sama-sama dari Kerajaan Mataram. Jadi teman-teman baik ya, jadi poin penting pada mata kuliah kita hari ini adalah ritual dan simbol budaya Jawa ini memang sangat kental pada masyarakat Jawa, masih ada hingga sekarang, masih bisa kita ikuti, kita saksikan, kita amati ya, ada di sekeliling kita, ada di sekitar kita. Memang ya secara luarannya atau kalau kita lihat dari luar itu memang budaya Jawa, tapi di dalamnya sudah berakulturasi dengan agama Islam. Misalnya ritual selamatan ya, ritual selamatan itu kan sudah ada memang sejak zaman dahulu sebelum Islam datang, sudah menjadi budaya Jawa. Namun ketika Islam datang ini kemudian dimasuki dengan nilai-nilai yang Islami. Begitupun dengan simbol dalam budaya Jawa. Demikian dari saya. Syukran ala ihtimamikum. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.